Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Misteri Gunung Raung. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar kalian mengerti alur ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Misteri Gunung Raung. Trek semakin berat. Di samping kiri adalah jurang yang tak terlihat di mana ujungnya. Sedangkan di kanan adalah hutan lebat yang mustahil untuk dilewati. Dan jalur di depan adalah jalur yang sempit dan licin. Mungkin ini pertaruhan energi kami yang terakhir untuk hari ini. Tujuan utama adalah Camp 7. Kami harus habis-habisan untuk bisa sampai di sana. Berselang beberapa waktu, kami pun sampai di jalur yang lebih terbuka. Kali ini langit terlihat lebih luas, namun hujan masih saja deras. Hal lain justru malah menghantui kami. Hujan deras membawa angin kencang. Ini malah semakin merugikan kami. Kondisi jalur yang terbuka malah semakin membuat hujan dan angin kencang tersebut lebih leluasa menyerang kami. Langit biru nan luas seharusnya menyambut kami, namun apa adanya, cuaca berkata lain. Kali ini kami harus lebih berhati-hati karena jalan semakin terjal dan licin. Resiko terpleset sangatlah tinggi, dan hal lain yang meresahkan mulai menghantuiku dan teman-teman yang lainnya. Hujan deras yang awet begini lama-lama bisa menerobos jas hujan kami dan membuat pakaian kami basah. Imam, yang karirnya tidak besar seperti yang lain, maju dan jalan di paling depan, sedangkan aku, Masis, dan juga Adit berjalan paling belakang. Kami membawa karir yang besar dan berat. Energi kami terus terkuras banyak, dan langkah kami pun menjadi semakin berat. Baru kali ini aku melakukan pendakian dengan suasana seperti ini. Ternyata di gunung itu bukan hanya soal magis saja yang membuat kita menjadi takut, tapi juga faktor alam. Alam yang setiap waktu bisa berubah-ubah justru menjadi lebih menakutkan ketimbang hal-hal gaib yang ada di hutan atau di gunung. Hujan semakin menjadi-jadi dan petir menyambar-nyambar. Sepatu sudah basah kuyup sampai ke dalam. Jarak pandang semakin pendek. Kabut tebal pun mulai menyelimuti. Mungkin ini peristiwa menakutkan yang lebih horor ketimbang penampakan babi berkepala manusia tadi malam. Berjalan dan terus berjalan, di kejauhan di atas sana terdengar suara teriakan. "Woi, buruan woi, di sini Camp 7. Matahari pun muncul, bukan di langit, tapi di dalam diriku yang sejak tadi mendung. Singkat cerita, setelah selesai beribadah, kami mengisi malam di tenda masing-masing. Formasi tenda kami masih sama seperti di Camp 4 kemarin. Aku satu tenda lagi dengan Adit dan Farid. Besok adalah hari ketiga, dan kami akan melakukan summit attack atau pendakian mencapai puncak. Fajar menyuruh kami untuk tidur lebih cepat dan jangan begadang, karena besok jam 3 pagi, kami sudah harus mulai pendakian kembali. Dulu sewaktu masih kuliah, aku hobi membawa kertas ke puncak gunung. Kertas itu aku tulis dengan berbagai macam kata-kata. Yang paling berkesan adalah tulisan I love you di kertas A3. Kemudian di bawahnya aku tulis nama pacarku saat itu. Indah sekali kalau mengingat-ingat masa lalu. Tapi sayangnya, pacarku yang dulu sekarang sudah jadi istri orang. Sedih juga kalau dikenang.
Tapi sayang kalau dilupakan. Dan malam ini, di dalam tendaku berpikiran untuk mengulang masa lalu. Aku sudah bawa kertas dari Jakarta. Aku ingin membawa kertas perasaanku ini ke puncak tertinggi Gunung Raung besok hari. Lo bawa kertas buat ditulisin? Iya, Dit. Kamu mau? Mau deh. Gue juga pengen nulis kok. Farid yang dari tadi diam juga akhirnya ikut-ikutan meminta kertas kepadaku. Dia juga ingin menulis sesuatu. Gas, emang lo sering ya bawa kertas beginian kalau naik gunung? Ya, itu dulu sih, waktu masih kuliah. Makanya, karena aku udah lama nggak naik gunung, jadi aku pengen kangen-kangenan deh sama kertas. Emang menurut lo filosofinya itu apa, Gas? Bawa kertas terus lo bawa ke puncak gunung ini? Ya bukan apa-apa sih, Dit. Cuma ada kebanggaan tersendiri aja. Bisa mengungkapkan perasaan di atas selembar kertas yang kita bawa ini, yang kita bawa ke puncak gunung. Kalau cuma sekedar foto-foto kan sudah biasa banget. Lagian, kalau foto doang kan kita nggak bisa mengungkapkan perasaan kita, Dit. Misalnya nih, gue waktu kuliah dulu ya, naik ke gunung. Terus foto-foto, itu kan biasa. Habis itu bertahun-tahun kemudian, aku lihat lagi foto itu. Rasanya ya biasa aja, Dit lah. Ingatanku cuma flashback ke pendakian itu aja. Tapi bakalan beda kalau gue naik gunung terus foto sambil bawa kertas dan gue tulisin perasaan gue. Nah, kalau gue lihat foto itu bertahun-tahun kemudian, di situ gue bisa flashback lebih berwarna, Dit. Ternyata waktu itu gue punya pacar ini. Habis itu kuliah begini. Dan terus sampai jadi cerita. Itu semua bakalan muncul hanya saat kita melihat kertas itu. Adit dan Farid diam. Mungkin mereka terlalu menghayati ucapanku tadi. Ngopi dulu lah, Gas. Adit menyodorkan kopinya yang masih awet dari tadi sore. Oke, Dit. Siap. Tanpa sadar, aku jadi bawa perasaan, mengenang masa-masa lalu. Tapi setelah aku ngopi dikit, setidaknya luapan emosi perasaanku itu lebih reda. Jadi gitu sebenarnya, berangkat dari pengalaman pribadi kamu, Gas. Ya begitulah, Dit. Gue inget dulu pernah bawa kertas yang isinya ucapan cinta buat pacarku. Tapi sialnya, habis itu pacar gue diambil orang, Dit. Haha, kenangan buruk dong, Gas. Bukan buruk lagi, Dit. Pahit. Tapi sayang kalau dilupakan, ya nggak sih? Iya sih, Gas. Itu udah lama banget, Dit, masa lalu. Tapi kan sekarang pacar lo aji banget, Gas. Kali ini aku kembali terdiam. Ya, aku sebenarnya terpaksa menunjukkan foto Mila ke teman-teman pendakian tadi. Tapi walau disuruh jujur, aku susah untuk bilang kalau sebenarnya aku dan Mila itu belum pernah bertatap muka sekalipun. Gas, iya. Sebenarnya kenapa, Dit? Adit nampak memperhatikanku dengan seksama. Sebenarnya, selain cantik, pacarku juga seorang dokter. Adit nampak kaget. Farid juga mendengar kata-kataku, meskipun dia sedang sibuk menulis di kertas, juga ikut kaget. Wah, beruntung banget hidup kamu, Gas. Setelah itu, Farid berhenti menulis dan memintaku memberinya tips and trick supaya bisa dapat pacar dokter. Aku bingung harus menuliskan kata-kata apa di kertas ini. Kata I love you sudah biasa. Dan aku gak ingin kejadian seperti dulu terulang lagi. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Aku akan menggambar Mila di kertas ini. Iya benar, aku akan gambar dia mirip dengan fotonya yang memakai kebaya putih. Dinginnya malam di gunung mulai terasa. Aku sudah masuk ke dalam sleeping bag dan memejamkan mata. Tapi masih belum bisa tertidur karena dingin yang menusuk-nusuk. Kakiku terasa membeku, padahal aku sudah memakai kaos kaki yang kering. Adit dan Farid, entah mengapa mereka bisa tidur pulas. Bahkan Adit saking pulasnya sampai ia mendengur. Sedangkan aku masih setengah sadar, setengah tidur. Kondisi yang membingungkan. Entah sekarang sudah jam berapa, tapi yang pasti di luar sana sudah tidak ada orang bercakap-cakap lagi. Hanya terdengar suara angin yang menggoyak-goyak tenda kami. Selain itu tidak ada suara lagi.
Hampir aku masuk dalam alam mimpi. Tiba-tiba aku kembali sadar begitu mendengar suara-suara aneh. Apa yang aku dengar itu barusan jelas bukan suara angin. Aku masih bisa berpikir jernih meski hampir lelap tertidur. Suara aneh kembali terdengar. Suaranya putus-putus, hilang lalu ada lagi. Aku putuskan untuk membuka mata karena suara yang aku dengar sekarang itu malah semakin dekat. Sekarang justru seperti suara bisikan tepat di telingaku. Aduh, tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku berdiri. Aku coba untuk menenangkan diri dengan mengubah posisi tidur. Aku mendekat ke Adit yang tidur di tengah. Adit yang tidur sambil mendengur sama sekali tidak menghilangkan kemerindinganku itu. Tiba-tiba, sekelebat cahaya menerpa tenda. Cerat! Aku bisa melihat dengan jelas cahaya itu berasal dari luar tenda. Ada cahaya yang lewat. Tapi, aku gak mau berpikiran negatif. Barangkali itu cahaya senter. Tapi aku yakin sekali, di luar itu tidak ada orang. Bahkan, tenda dari kelompok Malaysia pun sepi. Lantas suara dan cahaya itu dari mana sebenarnya? Aku mencoba menenangkan diri lagi. Sleeping bag kusletingkan hingga penuh dan hingga menyisakan 2 mataku saja. Lebih baik aku tidur dan jangan berpikiran apapun. Belum sempat aku pejamkan mata, tiba-tiba terdengar resleting pintu tenda seperti ada yang membuka dari luar. Sret! Astaga! Aku berteriak dalam hati. Ada mata mengintip dari celah-celah resleting pintu tenda yang dibukanya. Matanya segede mata sapi, wah besar banget pokoknya. Asli aku merinding berkali-kali lipat. Mata itu tengah melihat ke arah lain. Mungkin dia gak sadar aku sedang melihatnya. Aku pejamkan mata, tapi sambil melirik sedikit. Aku ingin tahu apa itu sebenarnya. Sosok menakutkan penuh rambut dengan mata sebesar mata sapi tengah melongok masuk ke dalam pintu tenda yang kini lebih terbuka lebar. Aku langsung pejamkan mata, tak kuat lagi untuk melihat kejadian seperti ini. Itu adalah genderuwo. Asli, aku pernah diceritain. Genderuwo bentuknya memang mirip seperti itu. Aku baca-baca doa, setidaknya bisa menenangkan diriku sendiri. Setelah nafas kembali normal, aku coba untuk melihat kembali. Begitu aku buka mata lagi, aku langsung membelalak. Pintu tenda sudah tertutup rapat seperti sebelumnya. Apa yang aku lihat barusan pergi atau lebih tepatnya hilang entah kemana. Dari dalam hatiku lega, tapi aku masih sedikit merinding dan bingung. Beneran tadi aku melihat genderuwo. Angin kembali berdesir dan mengoyak-oyak tenda lagi. Memang aku masih merinding di situ. Tapi apa daya, mata yang berat terkena ngantuk memaksa aku untuk jatuh ke alam tidur. Tiba-tiba saja, Gas, bangun gas. Bagas, bangun woi. sayup-sayup terdengar suara seseorang memanggil. Aku picingkan mataku, silau, lampu tenda menyala terang. Siap-siap samit gas, ayo bangun. Suara Farid terdengar. Aku lirik jam di tangan, pukul 2.50. Aku baru tidur 2 jam. Aku lihat Adit dan Farid nampak biasa-biasa saja. Mereka gak sadar semalam ada genderuwo yang mengintip dari luar tenda. Aku gak sempat bercerita, Adit dan Farid sudah keluar dari tenda. Ayo gas, yang lain sudah di luar, kata si Adit. Aku paksakan untuk bangun meski mata masih berat. Farid bilang kalau di luar sudah ada kopi panas. Farid memberiku segelas kopi. Ayo, semua kumpul dulu. Gue briefing sebentar, kata si Fajar mengajak kami semua untuk briefing. Kami pun berkumpul membuat lingkaran. Masing-masing sudah siap dan membawa peralatan lengkap seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Jaket tebal, headlamp, dan juga helm. Pagi ini kita akan melakukan summit attack. Tujuan akhir adalah puncak tertinggi Gunung Raung, yakni Puncak Sejati. Aku akan jelasin sesuai peta. Saat ini kita berada di camp 7.
Pendakian selanjutnya kita akan melewati camp 8 lalu camp 9. Dari camp 9 kita melanjutkan terus hingga sampai di puncak bendera, yaitu salah satu puncak di Gunung Raung. Mulai dari sini sudah tidak ada pohon lagi, jadi di titik inilah batas vegetasinya. Trek selanjutnya adalah trek yang ekstrim. Trek yang membuat Gunung Raung ini mendapat gelar gunung dengan jalur terekstrim di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Untuk itu, di puncak bendera nanti kita mulai pasang alat. Oh iya, nanti kita nunggu Mas Herman dulu, karena dia nanti yang pasang tali di jalur. Dan jangan lupa helm di bawah, ya. Dari puncak bendera, kita akan jalan merayap melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang pertama. Ini adalah tantangan berat pertama. Kalian harus hati-hati, karena trek lebarnya hanya 1 meter. Dan sisi kanan kirinya adalah jurang yang dalamnya mencapai ratusan meter. Kalau jatuh, kita lewat. Lepas dari Shiratal Mustaqim pertama, kita akan bertemu dengan puncak selanjutnya, yakni puncak 17. Dinamakan puncak 17, karena dulu yang membuka jalur ini adalah dari Mapala Universitas 17 Agustus 45. Ia jadi dinamakan puncak 17. Kemudian, setelah melewati itu, kita akan bertemu kembali dengan trek ekstrim Shiratal Mustaqim yang kedua. Kita akan menggunakan teknik rappelling atau menuruni tebing. Sampai di sini, trek yang curam berupa jurang-jurang sudah habis. Lalu kita akan mendaki melalui punggungan gunung. Treknya berupa bebatuan dengan kemiringan mencapai 45. Dan selanjutnya, kita akan bertemu dengan puncak tusuk gigi. Bentuknya berupa batu-batu lancip seperti tusuk gigi jika dilihat dari kejauhan. Kemudian yang terakhir, tinggal naik sedikit lagi, maka kita akan sampai di puncak tertinggi Gunung Raung, yakni puncak sejati 3.344 meter di atas permukaan laut. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Iya, siap. Oke, Jar, jelas. Fajar selesai dengan briefingnya. Aku lihat ke belakang, kelompok pendaki Malaysia juga sudah mulai bersiap-siap. Kelompok kami akan jalan terlebih dahulu seperti biasa. Seperti biasa, sebelum kita berangkat, kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Fajar kembali memimpin doa sebelum kami summit. Setelah itu, doa pun selesai. Summit Atak pun dimulai tepat pukul 3.00. Kami berangkat dan meninggalkan camp 7. Porter kami tetap tinggal di tenda. Mereka tentu tidak ikut sampai ke puncak, karena tugas mereka hanya membawa barang saja. Aku kembali memilih untuk jalan di paling belakang. Fajar paling depan seperti biasa. Senter masing-masing telah dibawa. Tapi aku nggak pakai senter. Aku cuma pakai headlamp, karena lebih simple, tidak harus repot-repot dipegang pakai tangan. Kami berurutan meninggalkan camp 7. Di saat aku melihat tenda porter yang ada di paling ujung camp 7, aku lihat lagi si bapak porter yang juga dukun itu sedang bersemedi di dalam tenda. Di sampingnya porter satunya sedang tidur lelap. Bapak porter itu melihat ke arahku tanpa melepaskan pandangannya. Aku benar-benar penasaran, sebenarnya kenapa sih dia itu melihat aku terus. Aku merasa takut kalau ada hal-hal gaib yang mungkin akan terjadi seperti tadi malam. Namun di sisi lain, aku kurang begitu percaya dengan begituan. Aku berusaha untuk tetap tenang. Aku serahkan semuanya kepada yang di atas. Trek semakin berat karena gelap, namun kali ini lebih mudah karena kami tidak membawa beban berat dari tas carrier. Aku hanya bawa tas lempang kecil untuk membawa handphone dan kertas yang aku gambar tadi malam. Teman-teman yang lain aku lihat juga sama, mereka juga membawa tas kecil masing-masing. Entah apa yang ada di dalamnya, aku nggak tahu. Angin berhembus membawa suhu dingin, langkah demi langkah, lama-lama keringat bercucuran juga. Meski di luar suhu begitu dingin, tapi dari dalam, tubuh terus memompa dan membakar kalori, sehingga menjadi panas. Dingin di luar, panas di dalam. Begitulah rasanya kalau mendaki gunung saat malam hari. Belum jauh kami meninggalkan camp 7.
Tiba-tiba Adit terserang sakit perut. Break, bentar ya. Aku boker dulu. Adit berteriak. Fajar pun menghentikan langkahnya, disusul yang lain. Aku yang paling belakang juga berhenti. Adit melompat ke semak-semak di samping jalur. Dia mencari lokasi untuk buang air. Dit, hati-hati. Iya, Jar. Fajar berteriak dari atas. Aku jadi berpikiran yang enggak-enggak karena cerita horor Fajar sebelumnya. Jangan-jangan Adit kembali dengan muka rata. Tapi aku nggak boleh berpikiran negatif seperti itu. Aku buang jauh-jauh pikiran itu. Aku tungguin Adit sekaligus memantau keadaan sekitar. Adit akhirnya kembali 7 menit kemudian. Woi, apa-apaan lo, Gas? Silau tahu. Adit protes karena aku mengarahkan sinar headlampnya ke arahnya. Aku cuma mau memastikan kalau itu beneran Adit. Sorry, Dit, sorry. Nggak sengaja. Ya udah, ayo kita jalan lagi. Pendakian pun kami lanjutkan. Trek berubah menjadi berat karena sekarang kami melalui jalur yang sempit. Rembulan terlihat cantik di atas sana, namun sepertinya langit sudah tidak gelap seperti sebelumnya. Itu tanda akan segera datang pagi. Pukul 4.40, kami sampai juga di Camp 8 yang berketinggian 2876 mdpl. Camp 8 ini cukup luas, sekitar 8 kali 2 meter. Karena sudah masuk waktu subuh, maka kami putuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu. Aku ditunjuk untuk menjadi seorang imam. Padahal aku sudah menolak, tapi teman-teman yang lain bilang, aku yang paling ingat soal sholat harus jadi imam. Akhirnya aku setuju untuk jadi imam. Kami pun menjalankan sholat subuh berjamaah di Camp 7 ini. Dingin yang menusuk tidak menghalangi. Angin yang kencang pun kami hiraukan. Jaket gunung kami digelar dan dijadikan sajadah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami telah menjalankan kewajiban. Pikiran kembali segar dan hati semakin teguh. Ini adalah pengalaman yang berharga buatku. Bisa bersama-sama menjalankan sholat berjamaah di puncak gunung. Aku yakin bukan teman-teman sesama pendaki saja yang juga sholat, melainkan mereka yang tak kasat mata yang beriman juga mungkin ikut dalam staf kecil sholat kami itu. Di Camp 8 masih terdapat pepohonan yang besar, namun tidak selebat pohon-pohon sebelumnya yang ada di bawah sana. Lokasi Camp 8 juga cukup terbuka. Langit pun terlihat jelas dari sini, dan angin pun kembali menerpa dengan mudah. Wajar saja sih, karena memang kami sudah dekat dengan puncak. Pendakian pun dilanjutkan. Trek menjadi semakin berat, jalan semakin menanjak dan sempit. Vegetasi tumbuh-tumbuhan juga semakin berkurang. Dan angin yang berhembus semakin lama semakin kencang saja. Pelan namun pasti, kami terus melangkah naik. Dari sisi timur, nampak secercak cahaya dan langit mulai berwarna. Tandanya pagi mulai datang. Aku yang paling belakang mendengar Fajar berteriak di atas sana. Kita sudah nyampe Camp 9. Suaranya samar karena angin begitu kencang. Hingga Masis yang jalan tepat di depanku akhirnya melanjutkan teriakan kepada Fajar. Gas, kata Fajar sudah sampai Camp 9. Begitu sampai di Camp 9, aku kaget. Ada 3 tenda ukuran besar berdiri di sini. Masis, ini tenda milik siapa? Kata Fajar tenda kelompok dari Malaysia yang satunya lagi. Jawab Masis seperti itu. Rupanya, kelompok Malaysia yang satu lagi mendirikan tenda di sini. Berarti, mereka benar-benar tidak kebagian tempat di Camp 7, lantas memutuskan untuk terus naik hingga ngecamp di Camp 9. Wah, kuat juga ya mereka. Tapi jujur, aku juga kasihan sih. Kemungkinan besar mereka terpaksa harus ngecamp di sini, padahal tempatnya sempit sekali. Fajar memerintahkan kami untuk lanjut, karena puncak bendera itu sudah dekat. Sebenarnya, Camp 9 adalah lokasi yang sangat strategis. Pertama, karena lokasinya begitu dekat dengan puncak bendera.
Tentu jika camp di sini, kita bisa langsung summit attack tanpa harus bangun pagi-pagi buta. Yang kedua, camp 9 ini lokasinya dihimpit oleh tebing dan pepohonan yang rimbun, sehingga terhalang angin secara langsung. Tentu sangat bagus untuk mendirikan tenda. Namun di samping itu, camp 9 juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, lokasinya yang sangat jauh. Jika membawa carrier berat, tentu akan sangat menghabiskan tenaga untuk bisa sampai camp 9 ini. Kedua, meskipun terhalang oleh tebing, tapi angin di sini super kencang, jauh lebih kencang dari sebelum-sebelumnya. Juga tingkat suhunya sangat dingin. Wajar saja, karena memang camp 9 ini adalah tempat camp dengan altitude tertinggi di antara yang lainnya. Kami melanjutkan pendakian, dan benar kata Fajar, hanya beberapa menit saja kita sudah bisa melihat dari kejauhan jurang-jurang yang sangat dalam. Persis seperti yang Fajar ceritakan. Lalu aku juga melihat ada bendera merah putih yang berkibar di sebuah tiang kecil. Aku yakin sekali, itu puncak bendera. Wrrr, grung. Suara Gunung Raung meraung-raung, membuat siapa saja menciut nyalinya untuk mendekat. Fajar yang katanya sudah beberapa kali mendaki Gunung Raung, sempat ketakutan begitu mendengar suara raungan dari dalam kaldera. Baru kali ini gua mendengar suara Gunung Raung seperti ini. Memang dulu nggak meraung-raung kayak gini ya, Jar. Nggak sekencang ini sih, Dit. Aku sampai takut tadi. Kayaknya mau meletus deh. Ucap Fajar seperti itu. Kami bersembilan telah sampai di puncak sejati. Awalnya aku juga seperti Fajar, takut. Karena jujur, aku juga baru pertama kali mendengar suara menggelegar dari gunung seperti ini. Suara raung berhenti dengan jeda 3-5 menit lalu meraung lagi. Kaldera Gunung Raung sangat luas, bahkan menjadi terluas di Pulau Jawa. Bentuknya melingkar seperti sebuah danau. Di bagian tengah, terdapat gundukan sebesar gunung kecil yang adalah kubah lava. Gundukan kecil itu adalah lubang keluarnya suara raungan Gunung Raung itu, sekaligus lubang keluarnya lava pijar. Aku lihat dari sini jelas sekali keluar asap-asap tipis dari dalam kubah lava tersebut. Jar, kalau turun ke bawah bisa nggak? Tanya Adit iseng kepada Fajar. Bisa saja, Dit, kalau lo pengen mati. Lihat itu, sepertinya memang habis meletus ya. Tanya Masis kepada Fajar. Iya, Mas, kayaknya begitu. Lihat, ada bekas-bekas hitam di dekat kubah lava itu. Kayaknya itu magma yang keluar terus dingin dan menghitam. Jawab Fajar kepada Masis. Beberapa menit kami berdiri di puncak sejati. Sampai sekarang masih merasakan merinding. Gunung Raung tak henti-hentinya mengeluarkan suaranya. Aku khawatir kalau sewaktu-waktu gunung ini meletus kencang. Belum meletus saja suaranya sudah sekencang ini. Beberapa saat kemudian, langit mulai tertutup kabut bercampur asap dari letusan kecil di dalam kaldera sana. Aku terus memanjatkan dzikir di dalam hati. Rasanya seperti mendengar sambaran petir terus-terusan. Kita yang orang awam pasti spontan baca doa kalau mendengar petir. Apalagi aku sekarang mendengar raungan gunung yang terus-menerus bergejolak. Ini adalah pengalaman yang tak akan terlupakan dalam hidupku. Berhadapan dengan maut berkali-kali. Setelah jembatan Shiratal Mustaqim, lalu ada kaldera Raung yang kapan saja bisa meletus hebat. Sungguh aku merasa begitu kecil dan rapuh menjadi manusia. Aku benar-benar tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam. Sambil menikmati kaldera yang sungguh indah namun menakutkan, kami memutuskan duduk sambil makan bekal yang kami bawa. Berjalan sejak pagi buta hingga sekarang menjelang siang, kami sama sekali belum makan. Perut rasanya keroncongan. Fajar mengeluarkan botol aqua penuh yang diisi dengan serbuk agar-agar. Rupanya dia sudah menyiapkannya sejak tadi, sehingga sekarang agar-agarnya sudah jadi dan siap dimakan.
1 botol aqua ukuran besar kemudian dibagi-bagi untuk 9 orang. Lumayanlah untuk mengganjal perut. Setelah mengganjal perut, kemudian barulah kami mengabadikan momen dengan berfoto-foto. Adit dan Farid mengeluarkan kertas mereka. Aku keluarkan kertas yang telah aku gambar dengan foto Mila. Lalu aku meminta Mas Sis untuk memfotokan aku yang sedang memegang kertas tersebut dengan latar belakang kaldera Gunung Raung. Ini akan menjadi oleh-oleh yang paling mahal buat Mila. Setelah beberapa menit berlalu, nampak 2 orang pendaki dari rombongan Malaysia pun akhirnya sampai di puncak sejati. Setelah mereka mendekat, rupanya salah satunya adalah Cak Nyong. Rasanya kami sudah terlalu lama berada di puncak. Euforia telah habis. Saatnya kami untuk kembali turun. Sebelum turun, kami meminta Cak Nyong untuk memfotokan kami bersembilan bersama patok dengan tulisan Puncak Sejati Gunung Raung 3344 mdpl. Cuaca tiba-tiba berubah menjadi tidak bersahabat. Matahari seperti ditelan oleh awan gelap. Woi, teman-teman, saatnya turun ya yuk. Pinta Fajar kepada kami untuk bergegas. Kami berpapasan dengan para pendaki dari rombongan Malaysia yang memakai kaos biru. Rupanya mereka baru sampai punggungan di bawah Puncak Sejati. Aku menyemangati mereka kalau Puncak Sejati sebentar lagi sampai. Rombongan berkaos biru ini adalah rombongan Mas Herman dan Cak Nyong. Mereka yang mendirikan tenda di Camp 9. Rupanya banyak juga yang sudah sampai sejauh ini. Pelan-pelan kami berpapasan dengan mereka. Bahkan, aku bertemu juga dengan Mas Ahmad. Ahmad kembali meninggalkan rombongannya yang seharusnya masih di belakang. Dia merupakan rombongan pendaki Malaysia yang ada di Camp 7. Ahmad berkaos hijau. Yang lainnya di mana Mas Ahmad? Aku tanya kepada Ahmad. Yang lainnya masih jauh di belakang sana. Ahmad menunjuk ke puncak 17. Aku perhatikan ternyata rombongan berkaos hijau sedang melipir di dinding puncak 17. Mereka baru sampai di sana. Tanpa berlama-lama, aku pun berpamitan dengan Mas Ahmad. Kini rombongan kami meluncur cepat untuk turun. Sejurus kemudian, hal yang tak diinginkan pun akhirnya terjadi. Hujan turun. Sayang 1000 sayang, kelompok kami tidak menduga kalau akan turun hujan di puncak. Kami pun tidak membawa jas hujan sama sekali. Dengan terpaksa kami pun menerobos hujan yang turun semakin deras. Tas selempang kusembunyikan ke dalam jaket. Aku terus berjalan pelan-pelan. Ini benar-benar pertaruhan terakhir. Kami terus berjalan menuruni punggungan. Hujan semakin deras membuat jarak pandang semakin pendek. Jaket gunungku yang cukup tebal lama-lama pun basah hingga menerobos bagian dalam. Aku mungkin khawatir dengan keadaan ini. Hujan deras disertai angin. Belum lagi harus turun kembali melewati jalur ekstrim jembatan Shiratal Mustaqim. Tapi ada hal yang membuat aku lebih khawatir, yakni tentang para pendaki dari Malaysia itu. Mayoritas mereka adalah wanita. Sudah gitu, sebagian mereka masih dalam perjalanan naik ke puncak sejati. Aku benar-benar kasihan, tapi aku nggak bisa berbuat banyak. Hujan turun dengan intensitas tinggi, fik kami diterjang badai. Jangan terpisah, kita harus jaga jarak. Fajar berteriak yang berjalan di paling depan. Kami pun sampai juga di jurang tebing di mana ada Mas Herman menunggu. Mas Herman juga mengatakan cuaca ini tak terduga sama sekali. Dia meminta kami untuk berhati-hati. Di sini kami berpapasan kembali dengan kelompok pendaki Malaysia satunya lagi. Kelompoknya si Ahmad. Kami menunggu antrean karena mereka baru menuruni jurang dengan tali. Rombongan ini juga mengalami nasib yang sama. Mereka basah kuyup dan tidak ada yang membawa jas hujan. Namun terlanjur basah, mereka tidak ingin kembali dan tekad bulat melanjutkan pendakian hingga puncak sejati. Kami tidak bisa berbuat banyak selain menyemangati mereka yang rata-rata adalah wanita.
Semangat, semangat! Hujan agak mengendur. Kami pun mulai menaiki tebing satu persatu. Kali ini dengan teknik ascending. Pelan namun pasti, akhirnya semua sampai di atas tanpa kendala sedikit pun. Selanjutnya kami kembali berhadapan dengan Shiratal Mustaqim ketiga. Pelan namun pasti, kami merangkak kembali. Aku bersyukur hujan berubah reda, sehingga kami tidak begitu kesusahan. Akhirnya aku dan yang lainnya berhasil melalui Shiratal Mustaqim ketiga ini. Selanjutnya kami melipir kembali pada dinding puncak 17. Kondisi cuaca berubah lebih baik lagi kali ini, karena hujan berhenti. Aku benar-benar bersyukur akan hal tersebut. Kemudian setelah itu, kami kembali bertemu dengan tebing 10 meter. Kali ini aku harus pakai tali. Aku gak mau seperti sebelumnya yang tanpa pengaman apa-apa. Belum lagi, tebingnya licin karena hujan. Aku menengok ke bawah, ternyata benar, jurang yang sangat dalam. Astagfirullahaladzim, dalamnya itu sampai hampir tidak terlihat di dalamnya. Satu persatu kelompok kami berhasil menuruni tebing. Sekarang tinggal pertempuran terakhir, yakni melewati jembatan Shiratal Mustaqim 2 dan 1. Cobaan kembali datang. Kali ini kabut tebal menutupi perjalanan kami. Jarak pandang menjadi sangat pendek, tidak lebih dari 10 meter. Bukan hanya itu, hujan pun turun lagi. Bahkan kali ini lebih deras dari sebelum-sebelumnya. Angin juga tertiup lebih kencang. Kali ini aku berada di barisan paling belakang. Fajar di depan memimpin. Kami merangkak, sampai-sampai wajah mencium tanah. Angin sangat kencang dan hujan deras sungguh menakutkan. Bisa-bisa kami terpleset jika memaksa untuk berdiri. Fajar meminta kami tetap bergerak meskipun pelan-pelan. Tujuan adalah puncak bendera di bawah sana. Itu titik temaram untuk saat ini. Woi, stop dulu! Stop dulu! Tiba-tiba Fajar berhenti. Hujan deras masih mengguyur. Aku lupa jalurnya yang mana. Fajar berteriak sambil melihat ke arah kami. Walah, kamu yang benar saja, Jar. Tanya Oka yang berada di belakangnya Fajar. Aku lupa. Pas melipir lewat kanan apa kiri? Ingat-ingat lagi, Jar. Fajar kembali melihat ke depan. Ada jalur sempit jembatan Shiratal Mustaqim. Dan Fajar bingung harus melipir bebatuan sebelah kanan atau kiri. Kami juga takut kalau asal pilih bisa berbahaya. Karena jalurnya bukan main-main. Semua terdiam, masih menunggu keputusan Fajar. Aku mulai menggigil karena pakaian itu sudah basah semua. Tinggal tas kecilku yang masih cukup kering. Belum lagi hujan tak kunjung mereda, tapi justru semakin deras. Kabut tebal juga semakin naik. Entah apa yang terjadi di atas sana kepada para pendaki Malaysia. Aku tidak sempat mengkhawatirkan mereka, karena kali ini aku lebih khawatir tentang keselamatanku sendiri dan kelompok. Dalam keadaan buntu seperti ini, tiba-tiba aku mendengar suara orang memanggil dari arah belakang. Bagas! Bagas! Kemari! Kemari, Bagas! Aku berpikir, itu suara siapa? Tidak ada satu orang pun di belakangku. Aku di barisan paling belakang. Hujan dan angin menghalangi suara. Barangkali aku salah dengar, tapi suara itu muncul lagi. Aku perhatikan teman-teman yang lain juga tidak ada respon. Tandanya mereka tidak mendengarkan suara itu. Bagas! Bagas! Suara itu terdengar lagi. Aku yakin tidak salah. Itu suara orang memanggil. Fajar di depan sana masih kebingungan mengingat-ingat jalur mana yang harus diambilnya. Aku fokuskan untuk melihat ke belakang karena sumber suara itu berasal dari belakang sana. Gas! Bagas! Terlihat bayangan seorang dari balik kabut. Hah? Itu seorang wanita. Aku berucap dalam hati, aku yakin sekali itu seorang wanita karena dia memakai pakaian putih seperti gaun dan rambutnya hitam panjang terurai ke bawah. Ah, masa sih itu pendaki? Apa mungkin pendaki dari Malaysia ya? Lah, tapi kok dia tahu namaku? Tapi masa
Pendaki pakaian putih semua. Aku terus-terusan bertanya dalam hati. Badan yang kedinginan menggigil membuat konsentrasi pikiran turun. Aku lihat kembali ke depan. Teman-teman yang lain masih juga terdiam. Mereka masih buntu. Entah apa yang mendorongku. Aku putuskan ke arah belakang untuk memastikan keberadaan sosok wanita tadi. Pikiranku memilih pilihan yang rasional, yakni seorang pendaki yang tertinggal dari rombongannya. Angin bertiup kencang, gerakannya searah, semacam mendorongku untuk berjalan lebih cepat ke belakang, pelan. Langkah demi langkah aku menuju arah belakang. Sosok wanita yang memanggil-manggil tadi mulai kelihatan dan semakin jelas. Hingga jarak kami terpaut 5 meter. Aku putuskan untuk berhenti dan bertanya. Kamu siapa? Sejak aku turun dari Gunung Raung ini, aku tidak lagi bertemu dengan Bapak Porter yang juga seorang dukun itu. Perkataannya waktu itu memang membuka tabir yang selama ini tersembunyi, tapi masih ada satu perkataan yang belum bisa aku pahami. Kami bersembilan telah berkumpul kembali di base camp Pak Suto. Jamuan makan, fasilitas tis diberikan oleh Bu Suto. Nasi sayur lodeh dan sambal serta kerupuk itu benar-benar luar biasa. Aku masih ada waktu cuti 3 hari. 2 hari bisa aku manfaatkan untuk liburan. 1 hari untuk istirahat. Tapi aku masih bingung mau kemana kali ini. Fajar bercerita kalau dia akan melanjutkan pendakian ke gunung lain. Itu bagian dari pekerjaan dia yang membuka open trip. Aku bisa ibaratkan, Fajar memang pekerjaannya naik gunung. Ia dapat gaji dari naik gunung. Aku pikir senang juga jadi Fajar, bisa liburan setiap hari. Teman-temanku yang lain yang orang Jakarta juga memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Cuti mereka hanya 5 hari saja. Bahkan Imam, cuti cuma 4 hari. Katanya ia pulang ke Jakarta mau naik pesawat, karena cutinya itu sudah habis. Sementara itu Farid juga akan kembali ke Surabaya. Mas Siswanto pun demikian, ia harus kembali ke Banyuwangi. Sudah 4 hari dia tidak bertemu dengan anak istrinya. Aku masih bingung mau kemana lagi, hingga salah seorang dari kami, yakni Andri, memberikan perencanaan. Gas, ikut aku aja yuk ke Banyuwangi. Kamu bisa naik Gunung Ijen ke sana. Nanti nginep di tempatku. Ah, kamu beneran, Dri? Iya beneran lah, Gas. Masa bohong sih? Terkadang, rencana yang tak terduga itu justru rencana yang sempurna. Aku pernah bilang asal temannya gunung. Aku bisa begadang membaca artikel di internet. Asal gunung juga aku bisa betah ngobrol dengan orang yang gak aku kenal. Dan asal temannya gunung, aku bisa melanjutkan travelingku tanpa pikir panjang. Misteri tentang kertas itu masih akan berlanjut di Gunung Ijen. Dan cerita ini selesai sampai di sini, dan kami akan melanjutkan ceritanya lagi di Gunung Ijen di pendakian berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, silahkan kalian mendengarkan terlebih dahulu agar kalian mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.